Dwi Fadela Putri dari kelas 1C Farmasi dengan NIM 2448201104. Saya akan mempresentasikan hasil tugas yang telah saya buat, yaitu adalah biologi materi sel. Yang pertama itu ada 1 teori sel, 2 organesel, dan 3 siklus sel. Teori sel, yaitu dalam biologi, teori sel adalah teori ilmiah yang pertama kali dirumuskan pada pertengahan abad ke-19, bahwa organisme hidup terdiri dari sel, dan sel adalah unit struktural organisasi dasar dari semua organisme, dan bahwa semua sel berasal dari sel yang sudah ada sebelumnya. Sel juga merupakan unit terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup dan merupakan tempat terselenggaranya fungsi kehidupan. Sel memegang peranan penting dalam aktivitas fisiologi karena menghasilkan enzim dan metabolit. Sel juga memiliki asam nukleat yang berperan dalam sintesis protein dan hereditas. Aktivitas reproduksi, fotosintesis, dan metabolisme dilakukan oleh sel. Sel sebagai satuan terkecil dari makhluk hidup. Sel memiliki organel dan sistem organisasi. Sel yang melakukan metabolisme dan sel yang menyusun jaringan sistem organ makhluk hidup serta organisasi kehidupan. Selanjutnya, teori sel. Perkembangan sel yang dimulai dari Greve dan Malpighi, yaitu ruang kosong dibatasi dinding selulosa yang disebut vesikula atau utricula. Yang selanjutnya, Anthony van Leeuwenhoek, penggunaan mikroskop sederhana dan pengenalan nukleus. Selanjutnya, Arbel Kolliger 1858, sperma dan ovum adalah unsur histologis, dan Hertwig 1829, teori protoplasma. Cycleidin 1878, karyokinesis. Wardeyer 1860, penemuan kromosom. Selanjutnya ada fungsi sel. Fungsi sel dapat membangun struktur tubuh, menyerap nutrisi, dan menghasilkan energi. Bentuk sel yang berbeda-beda tergantung jenis dan letaknya di dalam tubuh. Yang pertama ada mengambil nutrisi, mengoksidasi, melakukan zat sisa, transport nyawa, pertumbuhan dan perkembangbiakan. Selanjutnya ada bentuk sel, yaitu uniseluler, organisme yang hanya memiliki satu sel saja, dan multiseluler yang memiliki banyak sel, sedang yang batang atau hasil menghasilkan bakteri, bulat atau kokus yang menghasilkan bakteri juga. Dan selanjutnya adalah memiliki badan buah, mikroskop. Dan selanjutnya Diplococcus, Sardinia, Streptococcus, Staphylococcus, dan spiral atau koma. Bentuk sel. Yang pertama ada ukuran sel sangat kecil yang diperlukan mikroskop monokuler, binokuler, dan elektrolen atau interferon dengan pembesaran 1 kali atau lebih. Selanjutnya ada panjang atau lebar sel dapat diukur dengan mikrometer okuler yang telah dikalibrasi dengan mikrometer. Selanjutnya klasifikasi sel eukariot dan sel prokariot ditentukan berdasarkan ada tidaknya membran inti dan cara sel menggunakan energi autotrof dan heterotrof. Selanjutnya sel eukariot. Sel memiliki membran inti pada sel hewan, tumbuhan, dan manusia. Sel yang berukuran 1-100 dan lebih kompleks. Multiseluler atau uniseluler bersifat aerob. Organel kompleks dan terbungkus membran. Struktur DNA lurus dan sangat panjang membentuk spiral ganda pada inti sel protein dan disintesis di dalam sitoplasma. Respirasi dilakukan pada mitokondria. Selanjutnya, sel eukariot memiliki membran inti sel sebagai pemisah inti sel dan retikulum endoplasma. Memiliki nukleus, kromosom mengandung histon. Sel memiliki tempat terjadinya replikasi DNA dan sintesis protein. Ribosom pada RE dan sitoplasma. Pembelaan sel secara mitosis dan meiosis. Transfer nyawa dapat dengan endositosis dan ekositosis. Membran sel mengatur tekanan osmosis. Selanjutnya, sel prokariot. Sel yang tidak memiliki membran inti pada sel, dan bakteri, cyanobacteria, algae, dan sel memiliki ukuran 1-10, uniseluler, aerobik atau anaerobik, organel tidak kompleks, struktur DNA melingkar, sintesis DNA dan protein pada tempat yang bersamaan di bahan inti pada sitoplasma dan ribosom di sitoplasma. Dan kromosom tidak mengandung histon, tidak memiliki nukleus, dan tidak terjadinya mitosis dan meiosis. Materi genetik berada di sitoplasma, tidak terjadi peleburan,
tidak terjadinya peleburan gamet. Terjadi pembentukan diploid sebagai dengan transfer DNA searah, sistem respirasi secara difusi, contoh ganggang hijau biru dan bakteri. Selanjutnya, sel tumbuhan, yaitu satu memiliki dinding sel tebal yang tersusun atas selulosa, hemilulosa, putin, lignin, dan pektin. Dua memiliki kloroplas, plasmodesmata, vakuola, peroksisom, dan gliokisom. Tiga, biasanya tidak ada nukleus, badan Golgi, dan lisosom. Bentuk sel kaku, sitokinesis dengan pembentukan dinding sel baru, meristem jaringan embrionik seumur hidup. Selanjutnya sel hewan. Sel hewan tidak memiliki dinding sel, tidak memiliki vakuola. Sel bakteri, yang pertama ada membran sel, inti sel, sitoplasma mengandung granula, vakuola, dan massa pembentuk inti, ribosom, mesosom, volutin, granula poli, beta hidroksi, asam nukleat, mitokondria, dan endospora. Selanjutnya bahan penyusun sel, yaitu rantai karbon sebagai penyusun utama organisme dengan ikatan stabil dan fungsional. Selanjutnya ada air, yang ketiga ada permeabilitas dan selektif membran, yang keempat ada polimerisasi pembentukan makromolekul penting dan terdapat dalam karbohidrat, protein, lipid, dan asam nukleat, serta ada mineral, kalsium, natrium, kalium, dan sulfur. Selanjutnya air. Air itu bersifat polar, kohesif, dan pelarut, serta ada kapasitas peredam suhu tinggi dan ikatan kevalen antara satu molekul hidrogen dan dua molekul oksigen. Yang keenam, media reaksi enzimatis dan metabolisme penyusun tubuh, daya pelarut besar, medium transport senyawa, berikan turgor bagi sel dan menjaga suhu pada tubuh. Ada karbohidrat, yaitu mengandung monosakarida, pentosa, dan hektosa. Dan kedua, monosakarida menjadi substrat dalam reaksi oksidasi metabolisme sel. Yang ketiga, polisakarida dapat menjadi cadangan energi atau glikogen. Yang keempat, ribosa menjadi penyusun RNA dan ATP. Yang kelima, deoksiribosa menjadi penyusun DNA. Yang keenam, glikoprotein dan glukolipid menjadi komponen membran sel. Selanjutnya ada protein. Protein ini tersusun atas asam amino, 20 asam amino. Yang kedua, setiap asam amino memiliki gugus amino, gugus karboksil, dan gugus R. Asam amino dapat bersifat polar dan non-polar atau netral serta memiliki karakter khas. Antara asam amino dihubungkan dengan ikatan peptida. Fungsi protein bersifat spesifik, misalnya enzim. Contohnya itu struktur protein antara lain primer, sekunder, tersier, dan kuartiner. Selanjutnya ada lipid. Lipid ini bersifat hidrofobik, yaitu asam lemak tersimpan dalam sitoplasma sel dalam bentuk molekul trigliserida. Asam lemak larut dalam pelarut organik. Fosfolipid komponen utama membran sel, steroid termasuk hormon. Asam lemak tak jenuh pada tumbuhan. Asam lemak jenuh pada hewan. Triglisida sebagai sumber energi lemak disimpan pada jaringan bawah kulit. Di materi kedua ini terdapat organel-sel. Organel-sel adalah struktur kecil di dalam sel yang berfungsi seperti organel sel yang memiliki fungsi spesifik dan berbeda-beda untuk setiap saatnya. Organel sel sering tertutup oleh membran yang membagi sel menjadi kompartemen kecil. Kompartemen ini memungkinkan terjadinya reaksi biokimia. Dan selanjutnya struktur sel, yaitu ada inti sel, nukleus, komponen dasar, dan tetap. Yaitu satu, tempat kromosom dan biosintesis komponen di dalam sel. Dua, pusat reaksi kontrol aktivitas dan reproduksi sel. Tiga, penentu pola aktivitas fungsi dan kerja sel. Empat, bentuk bulat atau spherical dan umumnya di tengah, yang diameternya 6-8 vm. Memiliki membran inti atau tidak berpori, memiliki nukleoplasma atau karyotipe kental, dan nukleus yang lebih padat yang tidak terbungkus membran. Yang ketujuh, mengandung DNA dan tempat sintesis RNA pada protein. Sel, yaitu adalah membran sel inti yang terdiri dari dua lapisan dengan pori 400-700A dan berjarak 200-300A. Pore kompleks mengatur aliran ion dan molekul, dan inti sel berhubungan dengan RE dan ribosom, dan memiliki kromatin yang terdiri atas DNA yang bergabung dengan histon, yang memiliki DNA dan RNA, polimerase, dan enzim glikolisis, dan siklus asam nitrat.
Nukleus memiliki RNA polimerase, RNase, NADP fosfodilase, dan ATPase. Selanjutnya, prasgranulosa atau daerah granuler di bagian tepi serta mengandung granul. Dan selanjutnya, prasfimrilosa dan daerah fimriler di tengah anak inti dan tampak sebagai pipiral halus. Dan Hamrov merupakan matriks nukleus yang hubungan dengan yang terdiri dari protein pengikat kedua bagian di atas. Inti sel ini memiliki karyoplasma, merupakan larutan koloidal yang bersifat seperti protoplasma. Derajat viskositas lebih tinggi dan berhubungan dengan sitoplasma melalui porus nuklearis. Cairan inti disebut juga substansi interkromatin. Nukleolus menempel pada nukleus. Nukleolus tidak mengandung DNA tetapi mengandung RNA dan protein. Selanjutnya berfungsi pada sintesis RNA dan tempat pembuatan protein yang digunakan dalam pembuatan ribosom. Dan nukleus dikontrol oleh nukleolar organ. Selanjutnya protoplasma. Yang pertama ada granula, yaitu berfungsi untuk metabolisme sel. Selanjutnya ada di antara organel dan inklusio terdapat matris yang terdiri dari molekul protein berupa makromolekul. Yang ketiga, komponen lainnya ada karbohidrat, lipid, vitamin, enzim, dan anorganik berupa ion. Selanjutnya ada bahan yang menyebabkan sitoplasma berbentuk bahan setengah cair dengan derajat kekentalan yang berbentuk gel. Selanjutnya ada respirasi yang dibantu enzim dalam sitoplasma dan pertumbuhan serta pembelahan sel yang menjadi bagian siklus hidup sel. Dan protoplasma aktif melakukan betamolisme dan terdiri dari sitoplasma biologis. Yang pertama ada iritabilitas, konduktivitas, kontraktilitas, absorpsi dan asimilasi, serta ekresi dan vakula, yaitu bersih cairan sel. Setiap vakula dibungkus membran toplasma yang memisahkan sitoplasma dengan cairan vakula, yang memiliki kemampuan untuk mengakumulasi substansi dengan transport aktif dengan enzim spesifis. Fungsi vakula yaitu menjaga sel dalam status turgor dengan mengakumulasi substansi sehingga memacu air masuk secara osmosis, dan sebagai tempat penyimpanan unsur atau senyawa serta penyimpanan enzim sehingga dapat berfungsi sebagai lisosom yang mampu menghidrolisis karbohidrat, lemak, dan asam nukleat yang masuk dalam. Protoplasma sendiri terdapat di seluruh area, yaitu nukleus dan membran plasma, yang terdiri dari ektoplasma yang lebih kental dan banyak granula, dan endoplasma yang memiliki sedikit granula, serta mengandung senyawa organik hasil metabolisme dan organel yang komponennya 75-85% air, 10-20% protein, 2-3% lipid, 1% karbohidrat, dan 1% senyawa anorganik, serta protein membentuk filamen dan terjadinya glikolisis dan hidrolis serta proses lainnya. Golgi atau aparatus Golgi yaitu organel untuk membangun dan pemisahan jenis-jenis protein dan berfungsi berkaitan dengan transportasi protein keluar sel, serta kompleks dekat inti sel dan tempat produksi glikoprotein mengatur aktivitas membran sel, serta mitokondria tempat oksidasi substrat, berbentuk kapsul 0,5 panjang 7-10. Jumlahnya tergantung kondisi dan jenis sel, serta memiliki membran ganda, respirasi, dan memiliki enzim. Dan lisosom. Ribosom itu mengandung asam nukleat yang terdapat di inti sel yang terdiri atas nukleoprotein diameter 15 pm. RNA melekat pada ribosom, terdapat juga pada sitosol. Fungsi ribosom yang pertama, sekresi enzim, fusi dengan mitokondria yang telah mati dan menjadi sitolisosom, fusi dengan fisikal pinositosis, fusi dengan fagosom, fusi dengan lisosom lain membentuk badan multivesikular. Lain terdapat dari citriol, febril, microbodies, inclusio atau praplasma, tonoplas, serta plasmodesmata, yaitu terdapat pada tumbuhan tingkat tinggi maupun tingkat rendah yang berupa lubang bulat menembus dinding sel dan lamela tengah. Lubang ini dilapisi plasmolema yang berisi sitoplasma berlubang kecil
disebut tubules. Dan tubules ini yang berhubungan dengan ujung Re dan dapat dilewati air atau cairan sel, saling berhubungan dan berakhir pada stomata. Selanjutnya, siklus sel eukariotik yang meiosis 2, yaitu yang terdapat pada profase 11, kromosom yang mandat kembali, metafase 11, kromosom berjajar di bidang ekuator, anafase 11, kromatin saudara terpisah dan bergerak ke kutub sel yang berlawanan, telofase 11, kromosom mencapai kutub dan sitokinesis terjadi. Selanjutnya, regulasi siklus sel. Siklus sel diatur oleh sistem korelor yang kompleks untuk memastikan bahwa setiap fase diselesaikan dengan benar sebelum fase berikutnya dimulai. Selanjutnya ada titik pemeriksaan checkpoint, yaitu ada titik pemeriksaan G1, G2, dan G3. Protein pengatur adalah protein yang mengontrol siklus sel. Contoh siklus sel yang dapat dipelajari. Sekian dulu presentasi yang saya tampilkan. Contoh siklus sel ada kata-kata yang saya yang salah dapat dipelajari. Saya ucapkan terima Sekian kasih. dulu, Assalamualaikum presentasi warahmatullahi yang wabarakatuh. saya tampilkan, maaf ada kata-kata saya yang salah. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.